Nah, ini adalah kemenangan kedua Zaya sejak bulan Juni yang lalu terhadap film dokumenter yang menurut mereka dibuat hype untuk memanipulasi sentimen. Hi everyone, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja ya? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang dokumenternya LE SSERAFIM. Ada beberapa hal yang kayak disorot banget nih oleh netizen. Mulai dari statementnya Sakura sampai statementnya Bang Se-hyuk. Mungkin kita bisa lihat dulu ya teman-teman seperti apa tanggapan dari para netizen Korea usai melihat bagaimana pernyataan dari Miyawaki Sakura dalam dokumenter itu. Jadi teman-teman, pada tanggal 30 Juli yang lalu ada sebuah postingan yang berjudul LE SSERAFIM Sakura, aku tidak tahu kenapa aku memilih untuk menjadi seorang idol. Nah, postingan ini dengan cepat mengumpulkan banyak viewers. Dalam waktu kurang dari 1 jam saja sejak diunggah, postingan ini telah mengumpulkan lebih dari 680 tanggapan hingga video ini dibuat. Dalam postingan tersebut, COP atau yang menulis postingan ini itu mengunggah artikel dari Sport Chosun yang meliput bagaimana dokumenter terbarunya LE SSERAFIM. Dalam artikel tersebut disebutkan Sakura menangis dan juga menyesali bagaimana keputusannya untuk menjadi seorang idol. Sakura juga mengungkapkan dalam dokumenter itu bahwa ia telah kehilangan kepercayaan dirinya dikarenakan kritikan-kritikan yang diberikan. Lebih lanjut, Sakura mengatakan, "Saya nggak tahu mengapa saya memilih menjadi seorang idol. Untuk apa? Daripada mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang salah, saya ingin bertanya, apakah menjadi seorang idol adalah hal yang paling saya kuasai? Setiap kali saya melakukan kesalahan, saya berpikir bahwa jika saya memilih hal lain, saya juga bisa menjadi lebih baik dalam hal tertentu." Kemudian, artikel itu mengutip lebih dalam tentang pernyataan Sakura yang seperti mengungkapkan penyesalannya. Dalam artikel itu, Sakura mengatakan, "Tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang, pekerjaan yang membuatku merasa paling bersemangat dan bahagia adalah pekerjaan ini. Namun, kupikir mungkin aku salah untuk menyerah atau meragukan diriku sendiri hanya karena aku nggak pandai melakukannya atau aku nggak berbakat. Awalnya, aku nggak berpikir seperti itu. Tetapi setelah mendengar banyak cerita, aku akhirnya berpikir seperti ini. Aku nggak tahu mengapa aku harus mengalami masa-masa sulit, menangis begitu banyak. Mengapa aku harus melakukan sejauh ini? Mengapa aku ingin melakukannya?" Namun nih teman-teman, Sakura akhirnya kembali ke ruang latihan setelah menyampaikan bagaimana pemikirannya. Dan guys, usai melihat bagaimana isi artikel itu, berikut adalah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea. Yang pertama ada yang komen, "Para hatersnya LE SSERAFIM sudah keterlaluan dengan kebencian yang dipaksakan di kolom komentar. Mereka menakutkan. Aku merasa kasihan sih sama dia. Mengapa ya banyak sekali orang di sini yang berpikir mereka berhak menghakimi keputusan hidup orang lain? Temukan kekuatan dan aku harap dia bekerja lebih keras. Sejujurnya, memang benar bahwa menari telah menjadi prioritas di antara para idol saat ini. Namun, bagi LE SSERAFIM, mereka telah mengumpulkan begitu banyak pengalaman selama bertahun-tahun. Dan banyak insiden besar terjadi pada grup tersebut, tidak hanya sebagai individu. Jadi mereka beresiko benar-benar menghalangi masa depan mereka jika mereka terus seperti itu. Tentu saja, menghindari semua masalah adalah salah satu cara untuk mengatasinya. Tetapi, fakta bahwa mereka mencoba menemukan solusi dan menghadapi masalah secara langsung membuatnya menjadi lebih menarik. Bagaimanapun, bergembiralah. Terus nih guys, ada lagi yang komen, "Temukan kekuatan. Aku merasa bahwa perusahaan tersebut mencoba untuk menggunakan pencitraan deh ke arah itu. Hype itu harus berhenti menggunakan taktik marketing semacam ini. Aku merasa ya kalau member LE SSERAFIM itu telah menerima semua kebencian yang gak beralasan deh untuk saat ini. Aku merasa kasihan deh pada semua orang di tim." Komentar di sini sangat kejam sih. Ini adalah film dokumenter yang dibuat untuk ditonton oleh para penggemarnya. Mengapa ya orang-orang menilai seluruh hidupnya berdasarkan satu artikel di sini? Bener juga sih. Kalau aku lihat ya teman-teman, banyak banget loh yang nilai dari isi artikel itu atau potongan video tersebut saja. Untuk aku yang lumayan udah lama juga ngikutin Sakura, aku nggak lama-lama banget sih ngikutinya. Aku ngikutinya di era Produce 48 teman-teman sampai saat ini. Honestly ya teman-teman, secara pribadi aku tuh dapat paham kenapa Sakura juga dapat mengatakan seperti itu, kenapa dia dapat sedih. Itu bukan berarti bahwa dirinya itu nggak bisa menerima kritikan, atau bukan berarti dia itu kayak dikritik sedikit atau dikomentari sedikit karena kemampuannya dia langsung nangis. Enggak teman-teman.
Masalahnya ya teman-teman, komentar kebencian yang didapatkan oleh Sakura itu terlampau parah banget. Bahkan ya teman-teman, komentar-komentar kebencian yang didapatkan itu pun di luar dari masalah yang lagi dibahas. Dan kemarin aku juga sempat ngebahas tentang salah satu aktor yang mana dia mengatakan bahwa dia itu sering banget dimarahin ketika dia itu tampil di kamera. Dan pada akhirnya dikarenakan sering-sering dimarahi, dia itu juga sempat kayak merasa trauma ketika tampil di kamera. Dan setelah mendengarkan cerita dari aktor itu, kemudian aku melihat bagaimana isi artikelnya kemarin, aku merasa itu juga yang terjadi dengan Sakura. Jadi dikarenakan semakin banyak orang yang terus mengkritiknya, bilangin dia penyanyi yang gini, penyanyi yang gini. Ini pun yang ngebuat dia juga merasa kayak takut teman-teman. Dan menurut aku tidak aneh jika Sakura merasakan hal seperti itu. Dan kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komennya guys di kolom komentar. Dan teman-teman, selain tentang Sakura, komentar dari Bang Si-hyuk dalam dokumenter itu juga menuai perhatian. Jadi dalam salah satu episode, Yoonjin terlihat berbicara kepada Bang Si-hyuk tentang masa sulitnya dalam berkarya. Secara khusus, dia menyebutkan perasaannya yang terganggu oleh kritik publik atas teaser debutnya, di mana dia mengatakan ingin mengubah industri idol. Selama percakapan itu, Yoonjin menyebutkan bahwa dia sering menghadapi pertanyaan dari publik tentang seberapa besar dirinya mampu memenuhi janjinya itu atau memenuhi apa yang dikatakannya dalam teaser tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, dia merasa lebih bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan dalam klip teaser debutnya. Lebih lanjut, Yoonjin mengatakan seperti ini guys. Orang-orang berkata seperti ini. Jadi apa sih yang udah kamu ubah? Bagaimana kamu akan membuat perubahan sendiri? Orang-orang berkata seperti, jadi apa yang sudah kamu ubah? Bagaimana kamu akan membuat perubahan sendiri? Hal-hal seperti itu. Awalnya aku nggak terlalu memperhatikannya, namun seiring berjalannya waktu, aku merasa lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah kukatakan. Jadi aku merasa harus berbuat lebih banyak dan bertanya-tanya apakah aku sudah cukup berbuat. Dan menanggapi bagaimana kekhawatiran Yoonjin, Bang Si-hyuk menyuruhnya untuk fokus pada penulisan lagunya, tanpa memikirkan apa yang dipikirkan oleh perusahaan dan juga publik. Dan teman-teman, pada akhirnya netizen itu seperti mempermasalahkan tentang bagaimana statement dari Bang Si-hyuk. Karena mereka merasa bahwa HYBE itu harus lebih mempertimbangkan opini dan juga kritik dari publik. Banyak juga yang menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap film dokumenter yang menurut mereka dibuat HYBE untuk memanipulasi sentimen publik. Beberapa komentar-komentar dari netizen seperti ini, coba ya kita baca. Bang Si-hyuk itu seharusnya lebih peduli dengan pendapat publik. Meskipun begitu, aku tetap mendukung Ho Yoonjin. Mengapa mereka tidak memperhatikan atau memikirkan opini publik? Logikanya aneh. Ya benar, untuk gadis-gadis ini atau para member-member Le Sserafim itu nggak perlu memperhatikan itu. Tapi dia perlu. Lol. Apakah dia benar-benar membuat video dan berpikir ini akan berhasil? Seharusnya HYBE itu lebih berhati-hati. Aku berharap mereka setidaknya memiliki kompetensi yang sama seperti perusahaan biasa. Si-hyuk, kamu itu harus peduli. Ini benar-benar lucu, lol. Kurangnya keterampilan mereka mungkin menjadi faktor dalam semua kritik. Tetapi HYBE itu juga tampaknya menjadi bagian besar darinya. Konsep dan lagu-lagunya serta cara mereka selalu menampilkan aura underdog yang sedang naik daun benar-benar nggak menarik bagi saya. Terutama film dokumenter atau media play semacam ini. Sungguh buruk. Dan Bang Si-hyuk dari HYBE seharusnya lebih memperhatikan opini publik. Setiap kali saya melihatnya menggunakan artisnya sebagai tameng, itu membuat saya tidak menyukai perusahaan itu sendiri. Ini adalah film dokumenter yang memperlihatkan para anggota Le Sserafim bekerja keras dan membela diri mereka sendiri meskipun mereka takut. Film ini menunjukkan suka duka menjadi seorang idol. Ya, saya harap orang-orang tidak mengkritiknya bahkan sebelum menontonnya. Inilah sebabnya orang mengatakan Anda perlu berada di sekitar orang dewasa yang baik untuk membimbingmu. Tetapi Le Sserafim terjebak di sana. Alright everyone, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen menanggapi bagaimana statement dari Bang Si-hyuk tadi. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan netizen-netizen lain? Antar komennya di kolom komentar. But apapun itu, terlepas dari yang kemarin, kita harapkan semoga Le Sserafim menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Semoga mereka dapat mengambil kritikan-kritikan yang penting dan dijadikan untuk menjadi lebih better daripada sebelumnya. Intinya tetap semangat buat Le Sserafim dan kita akan selalu menunggu bagaimana lagu-lagu terbaru dari Le Sserafim. Dan guys, kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Zayan yang menempati peringkat pertama dalam pemungutan suara di KIP Event selama 2 bulan berturut-turut. Wow, amazing. 2 bulan berturut-turut coy. Debak.
Baru-baru ini diberitakan bahwa Zayan dari Zodiac menempati posisi pertama dalam pemilihan brand Gift Event bulan Juli. Nah, ini adalah kemenangan kedua Zayan sejak bulan Juni yang lalu. Dan Gift Event menambahkan mahkota khusus ke halaman bintang Zayan di aplikasi tersebut untuk memperingati kemenangan keduanya berturut-turut. Menurut kebijakan pemungutan suara Gift Event, artis yang menang berturut-turut akan beristirahat dari pemungutan suara berikutnya. Dan guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, vote brand Gift Event itu memiliki karakteristik berkontribusi dalam meningkatkan indeks reputasi merek. Waduh, dewa banget. Nah, untuk indeks reputasi brand ini, itu dianalisis dari berbagai sudut melalui data yang besar dan dianggap sebagai indikator penting bagi popularitas dan pengaruh dari seorang selebriti atau seorang idol. Gift Event yang memiliki beragam pengguna di luar negeri mendukung komunitas penggemar dan layanan dukungan global selain pemungutan suara. Berbagai dukungan tersedia nih guys, antara lain adalah iklan outdoor yang merupakan hadiah khusus bagi pemenang voting ini, serta truk kopi, hadiah karangan bunga, dan bus pembungkus. Wow, dia hebat banget sih. Sekali lagi congratulations ya atas Zayan. Udah 2 kali lo menang. Nggak main-main. Ini membuktikan bahwa Zayan itu punya basis penggemar yang benar-benar kuat banget. Karena ya guys, untuk voting dan juga menang itu nggak mudah loh. Itu juga butuh perjuangan dan juga solidaritas yang kuat antar penggemar. Kalau penggemarnya kurang kuat, waduh susah juga guys untuk menang voting. Jadi kekuatan dari fandom itu sangat dibutuhkan untuk voting-voting seperti ini. Tentu ini pencapaian yang juga sangat sulit untuk didapatkan dan perlu kita apresiasi. Sekali lagi congratulations ya untuk Zayan dan juga para Soblis. Semoga ini juga menjadi motivasi dan juga penambah semangat bagi Zayan untuk berkarir di industri musik K-pop. Di sisi lain, Zodiac itu tampil di program Weekly Idol bersama dengan Lucemble, Black Swan, Tempest, Triple S, dan juga Empress One. Namun nih teman-teman, gak semua member-member dari grup itu akan tampil ya, enggak. Tapi setiap grup itu ada perwakilannya nih. Misal nih kalau dari Zodiac itu ada Zayan dan juga Sing. Terus kalau Lucemble ada Vivi. Kalau dari Black Swan ada Pato dan juga Gabi. Terus kalau dari Tempest ada Hanbin. Kemudian Triple S ada Shinwi. Sedangkan untuk Empress One itu ada Nakamden. Wow. Dan mereka semua itu memamerkan bagaimana pesona mereka yang gak terbatas di program Weekly Idol. Well teman-teman, cukup sekian ya untuk informasi kali ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Soki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.